Selamat datang kembali di channel Admin Y. Oke teman-teman, bayangkan sebuah dunia alternatif yang benar-benar gila. Kita semua tahu kalau Stan Lee adalah bapaknya Marvel Universe. Orang yang menciptakan Spider-Man, X-Men, dan Avengers. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir apa jadinya kalau Stan Lee bekerja untuk kompetitor abadi Marvel, yaitu DC Comics? Nah, pada tahun 2001 hingga tahun 2002, mimpi liar ini menjadi kenyataan lewat sebuah proyek ambisius berjudul Just Imagine. Ini bukan sekedar satu komik lepas, tapi serangkaian one shot di mana Stan Lee diberi kebebasan total untuk merombak ulang, menulis ulang, dan mendesain ulang karakter-karakter ikonik DC dari nol. Seolah-olah dialah yang pertama kali menciptakan mereka. Proyek ini sangat unik karena Stan Lee tidak sendirian. Dia bekerja sama dengan deretan seniman papan atas atau artis legendaris yang berbeda untuk setiap karakternya. Tujuannya adalah memberikan sentuhan Marvel style pada pahlawan DC. Ciri khas Stan Lee sangat terasa di sini. Penggunaan aliterasi pada nama karakter, latar belakang karakter yang penuh tragedi namun manusiawi, dan setting yang lebih grounded di dunia nyata. Stan Lee ingin membuang semua sejarah rumit DC yang sudah ada dan memulai semuanya dengan kanvas yang benar-benar bersih, memberikan kita perspektif yang sangat segar dan kadang-kadang aneh tentang pahlawan yang kita kira sudah kita kenal luar dalam. Seri ini dimulai dengan antusiasme yang tinggi karena ini adalah pertama kalinya nama Stan Lee terpampang besar di sampul komik DC. Meskipun resepsi kritikus saat itu campur aduk, Just Imagine sekarang menjadi artefak sejarah komik yang sangat menarik. Kita bisa melihat bagaimana otak kreatif di balik Marvel mencoba menafsirkan mitologi dewa-dewa DC. Total ada 12 isu utama ditambah beberapa secret files, dan semuanya saling terhubung dalam satu shared universe yang pada akhirnya bermuara pada satu ancaman kosmik besar. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan bedah satu persatu, mulai dari sang kelelawar hingga tim Justice League versi Stan Lee. Mari kita mulai dengan Just Imagine Stan Lee with Joe Kubert creating Batman. Di sini lupakan Bruce Wayne. Batman versi Stan Lee bernama Wayne Williams. Perhatikan aliterasi WW itu. Khas Stan Lee banget kan? Wayne Williams adalah seorang pria Afrika Amerika yang tidak memiliki kekayaan warisan keluarga. Ceritanya dimulai dengan sangat tragis di mana Wayne adalah seorang polisi militer yang dijebak atas kejahatan yang tidak dilakukannya oleh seorang bos geng bernama Hans. Ibunya meninggal karena serangan jantung saat Wayne ditangkap dan dia bersumpah untuk membalas dendam. Ini adalah origin story yang jauh lebih keras dan berfokus pada ketidakadilan sistemik dibandingkan kisah Bruce Wayne yang kita kenal. Selama di penjara, Wayne Williams tidak meratapi nasibnya. Dia bertemu dengan seorang ilmuwan jenius bernama Frederick Grant yang menjadi mentornya, semacam figur Alfred bagi Bruce Wayne. Wayne melatih tubuhnya hingga mencapai kondisi fisik puncak dan menajamkan pikirannya. Setelah bebas, dia tidak langsung menjadi vigilante. Uniknya, dia menjadi pegulat profesional atau wrestler bertopeng dengan nama Batman untuk menyembunyikan identitasnya dan mencari uang. Kostumnya didesain oleh legenda komik Joe Kubert dengan nuansa yang sangat realistis. Lebih mirip kostum gulat taktis daripada baju zira teknologi tinggi. Lengkap dengan topeng yang benar-benar menyerupai kepala kelelawar, bukan sekedar cowl. Komik Batman ini benar-benar menetapkan nada untuk seluruh seri. Wayne Williams menggunakan kekayaannya dari gulat untuk mendanai peralatannya dalam memburu Hans, orang yang menjebaknya. Dia tidak punya Batmobile canggih di awal, tapi dia punya kecerdikan jalanan. Hubungan antara Wayne dan Frederick Grant juga sangat dinamis. Grant membuatkan gadget sementara Wayne adalah ototnya. Batman versi ini lebih terasa seperti pahlawan jalanan atau street level hero ala Daredevil atau Luke Cage, tapi dengan branding Batman. Ini adalah interpretasi yang sangat Marvel.
seorang pria biasa yang didorong oleh tragedi pribadi, bukan sekedar miliarder yang bosan. Selanjutnya kita beralih ke Just Imagine Stan Lee with Jim Lee creating Wonder Woman. Kali ini Stan Lee bekerja sama dengan artis superstar Jim Lee. Lupakan mitologi Yunani dan Pulau Themyscira. Wonder Woman versi ini bernama Maria Mendoza, seorang aktivis lingkungan di Peru yang memprotes panggilan situs suci suku Inca oleh sebuah perusahaan jahat. Ayahnya seorang hakim yang jujur, dibunuh oleh bos perusahaan tersebut yang bernama Armando Guines. Stan Lee mengubah total sumber kekuatan Wonder Woman dari dewa-dewa Yunani menjadi mitologi matahari suku Inca, memberikan nuansa Amerika Selatan yang sangat kental dan jarang dieksplorasi di komik mainstream. Dalam pelariannya dari kejaran penjahat, Maria menemukan sebuah tongkat emas kuno milik Manco Capac. Tongkat inilah yang memberinya kekuatan dewa matahari. Ketika dia memegang tongkat itu, dia berubah menjadi Wonder Woman. Kostum yang didesain Jim Lee sangat berbeda. Dia masih memiliki elemen armor emas, tapi lebih terlihat seperti prajurit Inca kuno yang dimodernisasi. Kekuatannya juga terikat pada tongkat tersebut. Tanpa tongkat itu, dia hanyalah manusia biasa. Cerita ini membawa Maria ke Los Angeles, di mana dia bekerja sebagai jurnalis untuk mengekspos kejahatan korporat. Sebuah profesi yang biasanya kita asosiasikan dengan Clark Kent. Tapi di sini Stan Lee memberikannya pada Wonder Woman. Lalu kita sampai pada yang terbesar. Just Imagine Stan Lee with John Buscema creating Superman. Stan Lee mengambil resiko besar di sini. Superman versi ini bukanlah Kal-El, melainkan Salden. Dia adalah anggota kepolisian luar angkasa di planet Krypton. Di versi ini, Krypton tidak meledak. Sebaliknya, Salden adalah petugas yang sedang mengejar penjahat berbahaya bernama Gundor Gorok. Dalam pengejaran tersebut, mereka berdua terjebak dalam prototipe pesawat ruang angkasa yang membawa mereka ke bumi. Jadi Superman di sini bukanlah bayi yang dikirim orang tuanya, tapi pria dewasa yang terdampar di planet asing yang primitif. Apa yang menarik dari Superman versi Salden adalah motivasinya. Dia tidak menjadi pahlawan karena dia merasa punya kewajiban moral untuk melindungi manusia bumi. Awalnya, dia hanya ingin teknologi untuk pulang kembali ke Krypton. Dia menyadari bahwa tubuh Kryptoniannya memiliki kemampuan super di atmosfer bumi, seperti kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Namun, dia tidak bisa terbang secara alami. Stan Lee membuat Superman ini harus menggunakan alat bantu teknologi untuk terbang. Salden memutuskan untuk menjadi pahlawan super publik agar dia bisa mempercepat kemajuan teknologi bumi. Dengan harapan, manusia bisa segera membuat kapal yang bisa membawanya pulang. John Buscema, sang artis legendaris yang sering bekerja sama dengan Stan Lee di Marvel, memberikan tampilan Superman yang sangat gagah namun asing. Kostumnya tidak memiliki jubah merah ikonik itu. Sebagai gantinya, dia memiliki semacam sayap glider kecil di punggungnya. Salden adalah karakter yang lebih arogan dan pragmatis dibanding Clark Kent. Dia melihat manusia bumi sebagai makhluk yang rapuh dan terbelakang. Konflik batinnya bukan tentang menyembunyikan identitas demi orang yang dicintai, tapi tentang rasa frustasi seorang pria maju yang terjebak di zaman batu. Ini adalah deconstruction yang sangat menarik tentang konsep Superman. Masuk ke Just Imagine Stan Lee with Dave Gibbons creating Green Lantern. Ini mungkin salah satu perubahan paling drastis dan kreatif. Green Lantern di sini bukanlah polisi luar angkasa dari OA. Namanya adalah Len Lewis, seorang profesor arkeologi yang mencari sebuah pohon legendaris bernama The Tree of Life atau Yggdrasil di Afrika. Stan Lee menghubungkan Green Lantern dengan kekuatan alam dan sihir, bukan teknologi alien. Len Lewis ditembak dan dibiarkan mati oleh penjahat yang juga mencari pohon itu. Namun di saat-saat terakhirnya, pohon Yggdrasil berbicara padanya dan memberinya kesempatan kedua.
Dave Gibbons, artis di balik Watchmen, mendesain karakter ini dengan visual yang luar biasa. Len Lewis tidak memakai cincin. Kekuatannya berasal dari entitas pohon itu sendiri yang menyatu dengan tubuhnya. Dia menjadi avatar dari kekuatan hijau alam semesta. Dia bisa memanipulasi energi hijau, tapi bukan sebagai konstruksi cahaya padat seperti Hal Jordan, melainkan lebih seperti manifestasi kekuatan alam, angin, tanah, dan tanaman. Len Lewis adalah karakter yang sangat bijaksana dan tenang. Berbeda dengan Len Lewis manusia sebelumnya, Stan Lee mengubah konsep Green Lantern menjadi sesuatu yang literal. Lentera hijau kehidupan di tengah kegelapan kematian. Sekarang mari kita ke Just Imagine Stan Lee with Kevin Maguire creating The Flash. Jika kalian berpikir Flash haruslah Barry Allen atau Wally West, pikirkan lagi. Stan Lee memperkenalkan Mary Maxwell, seorang gadis remaja yang merupakan penggemar berat komik. Ayahnya adalah seorang ilmuwan yang memiliki musuh dari masa lalu. Mary memiliki penyakit darah langka yang membuatnya sangat lemah dan menguras energinya. Hidupnya sangat membosankan dan penuh keterbatasan fisik. Sampai suatu hari, musuh ayahnya datang menyerang laboratorium mereka. Dalam kepanikan, ayah Mary menyuntikkan DNA burung kolibri atau hummingbird yang telah dimutasi ke tubuh Mary untuk menyelamatkannya. Reaksi kimianya memberikan Mary kecepatan super. Kevin Maguire, yang terkenal dengan ekspresi wajah karakternya yang ekspresif, menggambarkan Mary sebagai karakter yang fun dan energik. Kostumnya sangat unik dengan helm yang memiliki semacam sayap aerodinamis dan dia meninggalkan jejak pelangi saat berlari. Flash versi Mary Maxwell ini membawa nuansa remaja ala Spider-Man ke dalam dunia DC, di mana dia harus menyeimbangkan kehidupan sekolah, penyakitnya, dan tanggung jawab barunya sebagai pahlawan super tercepat di dunia. Setelah semua pahlawan ini diperkenalkan secara individu, Stan Lee menyatukan mereka dalam Just Imagine Stan Lee with Jerry Ordway creating JLA. JLA di sini bukan Justice League of America, tapi singkatan yang agak berbeda tergantung konteksnya dalam cerita. Tapi intinya sama, tim super. Ceritanya mempertemukan Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, dan Green Lantern untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Penjahat utama yang mulai terungkap di sini adalah Reverend Dark, seorang penjahat misterius yang memiliki koneksi dengan origin story hampir semua pahlawan yang telah kita bahas. Dinamika tim JLA versi Stan Lee sangat kasar dan penuh gesekan, mirip dengan hari-hari awal Avengers atau X-Men. Superman atau Salden merasa dia lebih baik dari yang lain. Batman atau Wayne Williams tidak percaya pada alien. Dan Wonder Woman atau Maria Mendoza fokus pada agenda pribadinya. Jerry Ordway menggambarkan aksi tim ini dengan skala epik yang klasik. Salah satu poin plot yang menarik adalah bagaimana Stan Lee membuat mereka saling bertarung terlebih dahulu karena kesalahpahaman. Sebuah trope klasik komik yang wajib ada. Sebelum akhirnya bersatu, mereka menyadari bahwa ancaman Dark bisa menghancurkan bumi. Tempat yang suka atau tidak suka harus mereka lindungi. Di sela-sela komik utama ada juga Just Imagine Secret Files and Origins. Ini adalah komik tambahan yang sangat penting karena memberikan detail lebih dalam tentang dunia yang dibangun Stan Lee ini. Di sini dijelaskan lebih rinci tentang sejarah Reverend Dark, bagaimana dia memanipulasi peristiwa di balik layar, dan juga memberikan profil singkat tentang karakter-karakter pendukung. Stan Lee menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya lore dunianya, memastikan bahwa Just Imagine bukan sekedar kumpulan cerita acak, tapi sebuah universe yang kohesif dengan aturan mainnya sendiri. Tidak lengkap rasanya Batman tanpa Robin, maka muncullah Just Imagine Stan Lee with John Byrne creating Robin. Robin di sini bukanlah sidekick anak-anak ceria.
Karakternya adalah seorang remaja yatim piatu yang tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh gereja milik Reverend Dark. Dia direkrut oleh Batman bukan sebagai anak didik, tapi lebih sebagai informan dan sekutu yang setara di lapangan. John Byrne memberikan desain yang sleek dan modern. Cerita Robin ini memberikan perspektif mata-mata di dalam operasi musuh, menambahkan elemen spionase ke dalam narasi besar perlawanan terhadap Dark. Salah satu transformasi paling aneh adalah Just Imagine Stan Lee with Gary Frank creating Shazam. Lupakan Billy Batson si bocah penyiar radio. Shazam versi Stan Lee adalah Robert McDaniel, seorang agen Interpol. Ini adalah perubahan yang sangat drastis. Robert McDaniel bertemu dengan penyihir tua bernama Shazam di India saat sedang dalam misi. Konsepnya diubah menjadi horor fantasi. Ketika Robert mengucapkan kata Shazam, dia berubah menjadi makhluk raksasa berkulit merah dengan tanduk dan sayap. Lebih mirip monster atau iblis daripada pahlawan super klasik berbaju merah. Gary Frank menggambar sosok Shazam ini dengan sangat mengerikan namun heroik. Stan Lee ingin bermain dengan ide bahwa pahlawan tidak harus terlihat cantik atau tampan. Shazam di sini adalah monster yang berjuang di sisi kebaikan. Kekuatannya pun berbasis sihir gelap namun digunakan untuk tujuan mulia. Ini mencerminkan kecintaan Stan Lee pada karakter seperti The Hulk atau The Thing, di mana penampilan fisik menjadi beban tersendiri bagi pahlawannya. Robert McDaniel harus berjuang mengendalikan sisi buas dari wujud Shazamnya, menambah drama psikologis yang kental. Lalu ada Just Imagine Stan Lee with Scott McDaniel creating Aquaman. Stan Lee mengubah Aquaman menjadi Ramon Raymond, seorang ahli biologi kelautan yang tinggal di California. Ramon terobsesi dengan lumba-lumba dan laut. Dalam sebuah eksperimen untuk bisa berenang lebih lama di dalam air, dia menyuntikkan DNA lumba-lumba ke dirinya sendiri. Hasilnya, dia bisa berubah menjadi makhluk air murni. Tubuhnya menjadi air yang hidup. Ini sangat berbeda dengan Arthur Curry yang merupakan Raja Atlantis. Ramon Raymond lebih mirip elemen air yang memiliki kesadaran manusia. Scott McDaniel memberikan visual yang sangat dinamis dengan penggunaan bayangan yang berat, cocok untuk karakter yang cair dan selalu berubah bentuk. Aquaman versi ini tidak berbicara dengan ikan dalam arti telepati kerajaan, tapi dia menjadi satu dengan lautan. Masalah pribadinya berputar pada hubungannya dengan pacarnya yang mulai merenggang karena obsesinya pada laut dan perubahan fisiknya. Stan Lee sekali lagi menggunakan pendekatan science gone wrong yang menjadi ciri khas banyak karakter Marvel, diterapkan pada Raja Tujuh Samudra milik DC. Kita tidak bisa melupakan Just Imagine Stan Lee with Chris Bacalo creating Catwoman. Catwoman ini bernama Joanie Jordan. Dia adalah seorang supermodel kaya raya yang bosan dengan hidupnya yang dangkal. Suatu malam, dia dan kucingnya tersambar petir hijau aneh yang terhubung dengan energi kryptonite atau hijau di universe ini. Akibatnya, Joanie mendapatkan refleks kelincahan dan indera seperti kucing. Chris Bacalo dengan gaya gambarnya yang unik dan quirky sangat cocok untuk karakter ini. Joanie Jordan tidak menjadi pencuri seperti Selina Kyle. Dia menjadi pahlawan super karena dia mencari sensasi dan ingin melakukan sesuatu yang berarti. Kostumnya sangat fashionable, mencerminkan latar belakangnya sebagai model, lengkap dengan cakar yang bisa memotong baja. Cerita Catwoman ini lebih ringan dan fun, memberikan nafas segar di antara cerita-cerita lain yang cukup berat. Stan Lee menggambarkan Joanie sebagai wanita yang kuat dan mandiri, yang menggunakan kecantikan dan kekuatan barunya untuk membasmi kejahatan di dunia fashion dan kriminalitas bawah tanah. Selanjutnya adalah Just Imagine Stan Lee with Walt Simonson creating Sandman. Sandman versi Stan Lee bukan Morpheus dari The Endless.
bukan juga Wesley Dodds. Dia adalah Kolonel Larry Eisenberg, seorang astronot. Dalam sebuah misi luar angkasa, dia berjalan di area yang disebut Dream Dimension atau dimensi mimpi. Tubuhnya mengalami perubahan dan dia mendapatkan kekuatan untuk memanipulasi mimpi dan pasir. Ini adalah interpretasi sci-fi yang sangat kental, menggabungkan elemen eksplorasi ruang angkasa dengan fantasi surrealis. Walt Simonson yang legendaris dengan karyanya di Thor memberikan skala kosmik pada komik Sandman ini. Larry Eisenberg menjadi karakter yang bisa masuk ke alam bawah sadar manusia dan melawan mimpi buruk secara fisik. Stan Lee membuat Sandman menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia metafisik dalam versi ini. Karakternya sangat tragis karena dia menjadi terasing dari kemanusiaan. Lebih sering hidup di dunia mimpi daripada dunia nyata, membuatnya menjadi sosok yang melankolis dan kesepian. Semua cerita ini memuncak pada Just Imagine Stan Lee with John Cassaday Creating Crisis. Ini adalah babak akhir yang epik. Judul Crisis tentu saja merujuk pada event-event besar DC seperti Crisis on Infinite Earth. Di sini, Reverend Dark akhirnya meluncurkan rencana besarnya untuk menguasai dunia dengan memanggil entitas kosmik bernama Crisis. Semua pahlawan yang telah kita bahas, seperti Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, dan lainnya, harus bersatu padu. Tidak ada lagi pertengkaran kecil. Ini adalah perang demi kelangsungan hidup bumi. Dalam pertempuran terakhir ini, kita melihat pengorbanan dan kerjasama tim yang sesungguhnya. Stan Lee meramu cerita di mana setiap karakter memiliki momen untuk bersinar. Superman menggunakan kekuatan fisiknya, Batman menggunakan strateginya, Green Lantern menggunakan kekuatan alam, dan Flash menggunakan kecepatannya. John Cassaday menggambarkan adegan pertempuran dengan sinematografi yang megah. Twist akhirnya cukup mengejutkan dan memberikan resolusi yang memuaskan bagi masing-masing karakter, sekaligus meninggalkan pintu terbuka untuk petualangan lebih lanjut, yang sayangnya tidak pernah benar-benar dilanjutkan dalam seri reguler. Sebagai penutup, Just Imagine karya Stan Lee adalah eksperimen yang sangat berani dan menghibur. Mungkin tidak semua desain atau ceritanya berhasil bagi fans garis keras DC Comics, tapi kita harus menghargai kreativitas murni yang ditumpahkan di sini. Stan Lee berhasil membuktikan bahwa inti dari sebuah karakter bisa diubah total namun tetap menarik. Ini adalah surat cinta dari Stan Lee untuk dunia pahlawan super, menunjukkan bahwa tidak peduli Marvel atau DC, semangat kepahlawanan itu universal. Seri ini mengajarkan kita untuk selalu bertanya, bagaimana jika, dan tidak takut untuk berimajinasi ulang hal-hal yang sudah mapan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang warisan Stan Lee di DC Comics. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.